Rahayu Sagung Dumadi semuanya. Sahabat-sahabat, di beberapa video terdahulu kita sudah mengulas bahwa memang sebagian besar umat beragama merek Islam itu bodoh-bodoh, ya. Buya Syakur Yasin pernah mengatakan umat Islam itu bodoh alias goblok, terbelakang, suka bertengkar, merasa benarnya sendiri tapi nggak paham-paham. Semua yang sudah diungkap itu adalah fakta, realitas, kenyataan. Bahwa memang umat beragama Islam termasuk ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, gus-gusnya, ulama-ulamanya banyak yang bodoh. Nah, pada video kali ini kita akan kembali mengungkap fakta realitas betapa bodohnya umat beragama Islam yang masih menyangka atau salah paham terhadap bangsa Israel. Ya, oke, nanti sebelum saya berikan reaksi dan video apresiasi dari saya, mari kita simak sama-sama. Demikian cuplikan video dari seorang ibu yang memakai baju Israel, kemudian diwawancara oleh seseorang, dan video ini viral di TikTok. Ya, videonya mengungkapkan bahwa banyak banget orang beragama Islam, mungkin termasuk sebagian dari Anda, ya, dan ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang memang sama sekali belum paham akibat kebodohannya. Ya, oke, langsung aja kita simak. Demikian cuplikan videonya. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emang? Nggak, mau tanya aja. Ya kenapa Apa? kalau Anda? Apa ini kan namanya kita Muslim, Bu ya? Ya. Nah, kita Muslim, apakah Ibu nggak tahu? Loh, Atau di Quran 75 ayat tuh tentang Bani Israel. gitu? Palestina nggak disebut. Palestina sama kayak Anies Baswedan, Rizik datang ke sini. Oh, Orang Yaman miskin, marah, sengsara, susah selonjor sekarang datang ke sini. Karena dia berkuasa berhasil rame, gak jadi. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Yang kafir itu orang Islam. Orang Islam ini kan sektarian. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Kalau kita belajar sama NU yang paling ganteng kata dia. Ibu mencari lagi ayat. Kata Allah, Pak, sesungguhnya hari-hari mulia itu hari Sabtu. Hari Jumat nggak disebut. Sabat itu bahasa. Hari Sabat hari-harinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia, kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh baca Al-Baqarah sedikit aja udah masuk Yahudi semua cerita itu udah. Begitu Musa, Isa, ini yang soknya si bontot ini Islam ini nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. oh, Nah, itu apa ini? kumpulan Torah, maksudnya kumpulan kitab dia, Taurat. Ini di pintu, ditempel di pintu. Oh, udah pakai. Dari pintu tuh nih. Apa ini? Sedih banget nih. Bring tim home now. Iya, pulangkan kami ke rumah kami. Ini Sandra sama Hamas. Hamas itu teroris kan? Ya, tapi tulisannya ini anu, Mbak Ibu. Ya. Tulisannya. Saya Ibrahim. Maaf. Ya. Nah, sekarang tiba waktunya, izinkan dengan segala hormat saya berikan apresiasi dan tanggapan atau opini atau fatwa dari saya, ya. Oke, kita ulangi lagi sedikit videonya. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emang? Nggak, mau tanya aja. Ya, kenapa kalau Anda? Apa ini kan namanya kita Muslim, Bu ya? Ya. Nah, kita Muslim, apakah Ibu nggak tahu? Loh. Atau Ya, jadi si penanya menanyakan, kenapa pakai baju Israel? Ibunya bilang, loh, emang kenapa? Terus si penanya mengatakan, loh kan kita Muslim, apa ibu nggak tahu? Ternyata jawaban dari ibu ini justru menemplak si penanya, membuktikan bahwa yang tidak tahu, tidak paham, alias botol ya, bodoh dan tolol ya, adalah si penanya. Ya, kita simak. 75 ayat itu tentang Bani Israel. Ulang. Jawabannya ibu menemplak, teman. Benar-benar menemplak, si penanya kaget, shock dia. Hah? Gitu ya. ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu?
Kenapa emangnya? Tanya aja. Kenapa Apa? Bapak Anda? Apa ini kan namanya kita muslim Bu ya? Kita muslim ya? Kita muslim, apakah ibu nggak tahu Loh, atau Loh, Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. ya. Oleh si ibu dijawab telak. Loh, 75 ayat di Al-Quran itu tentang Israel. Ayo. Betul sekali teman-teman. Di Al-Quran ini banyak banget ayat membahas tentang Israel. Bahkan ada satu surat disebutnya surat Al-Isra. Itu sebenarnya surat Bani Israel. Ayo. Masih ada nih ustadz, ulama, gus, kiai yang belum paham. Kalau pengikut-pengikutnya botol-botol ya wajar. Karena ustadznya, ulamanya, kiainya, gusnya juga banyak yang belum paham ya. Lanjut. Dengerin teman-teman. gitu? Palestina nggak disebut. Palestina sama kayak Anies Baswedan. Ya. Palestina malah nggak disebut. Ya. Ada 70 lebih ayat di Al-Quran membahas tentang Israel. Palestina malah nggak disebut. Kemudian diilustrasikan oleh ibu ini sama seperti Anies Baswedan dan kroni-kroninya itu ya. Dengerin. Datang ke sini. Orang Yaman miskin marah sengsara susah. Mereka orang Yaman miskin, sengsara, susah dari sana datang ke sini. Cari makan di sini, mengkopar-kapirkan putra-putri Nusantara. Kurang ajar sekali ya. Jualan kurafat, jualan penipuan, jualan dongeng, nipu, ngibul ya. Anies Baswedan dan leluhur-leluhurnya itu ya. Hebat ini ibu ini. Selonjor sekarang datang ke sini. Karena dia berkuasa berhasil rame. Hati-hati. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Ya, ini ibunya nantang nih. Kalau ada ayat Al-Quran membahas tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Nih. Ya, jadi ini tantangan ini membuktikan bahwa tidak ada ayat di Al-Quran yang membahas tentang Palestina. Malah yang membahas, mengagung-agungkan, memuliakan Israel itu ada banyak. Ya, jadi ini kebalik-balik teman-teman. Kalau teman-teman yang mengikuti ustadz, ulama-ulama kadrun itu, mereka menebarkan kebencian terhadap Yahudi, terhadap Israel terus-menerus kan. Membela Palestina. Sementara Al-Quran justru memuliakan Israel. Ya, lanjut. Yang kafir itu orang Islam. Orang Islam itu kan sekalian. Ada yang Yang kafir itu kan orang Islam maksudnya ya. Orang beragama merek Islam ini yang kafir katanya ibu ini. Kafir artinya kufur, kafir, tertutup ya. Menutup diri dari kebenaran. Ya contohnya ini. Kalian yang masih berani mengaku beragama Islam. Tapi Anda di waktu yang bersamaan mengklaim ajarannya dari Al-Quran. Ya, tetapi membenci Israel, membenci Yahudi. Kalian itu kafir. Ya. Al-Quran justru memuliakan, mengunggul-unggulkan Bani Israel. Kalian malah membenci atau mengajarkan kebencian terhadap umat-umat, terhadap jamaah-jamaahnya. Ya, ustadz-ustadz mengajarkan kebencian, jemaahnya dibuat biar benci terhadap Yahudi, benci terhadap Israel. Ya. Kalian itu kafir, kufur. Ya. Bagus bu, lanjut bu. Ya Muhammadiyah. Kalau kita belajar NU nggak boleh ganteng dengan dia. Nih. Mencari lagi ayat. Dia bilang ya, umat Islam, beragama Islam itu kan kafir, sektarian katanya. Sektarian, pecah-pecah. Nah, ketika ibu ini mengatakan itu kita jadi ingat ya. Edukasi yang terkenal disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi yang demikian. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik. Kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ya, sebagian besar umat beragama Islam bukan pengikut agama,
Tapi kalian, baik ustadz, ulama, gus, kiai, ya, semele kete, wele-wele, kalian adalah pengikut tafsir-tafsir. Tidak ikut Al-Quran, tapi ikut tafsir. Imam ini, imam ini, imam ini, ustadz ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini. Ini yang terjadi, ya. Oke, kita lanjut. Ibu, hajar bu. Sesungguhnya hari-hari mulia itu hari Sabtu. Hari Jumat nggak disebut. Sabat itu bahasa. Ini tentang hari ya. Hari yang mulia menurut Al-Quran itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa buka. Surat Al-Baqarah ayat 65. Hari Sabtu, hari yang dikhususkan. Hari Jumat, tidak ada. Ya, kemarin sudah saya bahas ya. Kalaupun Jumat, ya itu artinya Jumu'ah. Hari untuk berkumpul. Kumpul untuk apa? Sekarang dijadikan tempat ritual ya. Jumu'ah itu artinya kumpul. Kumpul manunggal. Yang kumpul itu kesadaran pikiran, mental, fisik itu yang suruh kumpul. Sukma, nyawa, jiwa kumpul untuk merasakan Tuhan. Tuhan yang ada di mana? Bersama kita. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Itu harus dirasakan. Gimana caranya? Kumpul. Tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut semuanya harus manunggal. Harus jumu'ah. Harus kumpul. Ya, nggak paham kan yang gini-gini? Nah, ya. Oke, kemarin sudah kita bahas tuh. Lanjut bu, ini tentang hari Sabtu yang diunggulkan oleh Al-Quran. Hari Sabat hari-harinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar. Yaitu Tambahan teman-teman ya tentang hari Sabat. Sabat itu artinya hari perhentian. Nah, hari perhentian disimbolkan sebagai hari Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabat. Ya. Perhentian maksudnya apa? Jadi kita itu bisa merasakan Tuhan, kita bisa betul-betul mengalami Tuhan ketika Anda dalam kondisi berhenti, ning, wening, berkesadaran, maksudnya begitu, ya. Itu secara spiritual. Oke, lanjut dulu. bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh baca Al-Baqarah sedikit aja udah masuk. Yahudi semua cerita. Al-Baqarah. Musa, Isa, ini yang besarnya. Ya, Israel dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Baca Al-Baqarah. Teman-teman buka yang punya Al-Quran. Buka teman-teman ya. Jangan lupa nih, buka nih ayatnya. Nih saya kasih tahu ayatnya. Allah melebihkan Bani Israel dari bangsa-bangsa lain. Ini penting teman-teman. Ini jarang atau mungkin nyaris tidak pernah dikhotbahkan di ceramah-ceramah, di masjid-masjid, di langgar-langgar. Jarang atau mungkin nggak pernah atau nggak berani. Ya, mereka menceramahkan ini. Surat Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 122. Sekali lagi ya, surat kedua Al-Quran. Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 122. Jelas di situ. Allah melebihkan Bani Israel dari bangsa-bangsa lain. Ayo ya. Oke, lanjut bu. Tempat ini Islam nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. Ya, orang Islam, agama Islam baca Quran aja nggak ngerti, cuman menghafal kayak beo jadinya ya, pinter hafiz Quran tapi arti maknanya nggak paham ya. Ya itu disampaikan oleh ibu ini. Oke. Quran kita lihat Taurat ini di pintu, ditempel di pintu. Ya, Taurat ditempel di pintu. Oke ya teman-teman, jadi jelas ya, very clear ya. Tolong viralkan video ini teman-teman, sebarkan kepada orang yang berani ngaku ustadz, ulama, gus, kiai yang masih suka memprovokasi umat untuk membenci Yahudi, membenci Israel ya, supaya paham ya teman-teman bahwa mereka sama sekali tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Bisa dibilang barang siapa ustadz, ulama, kiai, gus, habib yang mengajari umat manusia untuk membenci Israel, mereka sedang melawan Al-Quranul Karim. Oke teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Seperti biasa, silakan sampaikan komentar-komentar Anda. Dan selalu salam ODGJ dari saya. ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Yang selalu berani kulil haqqa walau kana muron. Wartakan, siarkan, beritakan, nyatakan kebenaran meskipun pahit.